6 poin problematik RUU Kesehatan bikin nakes ancam mogok kerja, rentan diskriminalisasi. Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan telah resmi disahkan dalam rapat paripurna ke-29 DPR pada Selasa 11 Juli 2023. Terdapat dua fraksi yang menolak pengesahan yakni Demokrat dan PKS. Selain itu, sejumlah pasal memang dipersoalkan oleh para tenaga kesehatan atau nakes dan tenaga medis dari UU Kesehatan itu. Simak poin-poin RUU Kesehatan yang disesalkan nakes berikut ini. 1. Mandatory spending. DPR RI dan pemerintah sepakat menghapus mandatory spending atau alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari sebelumnya 5%. Pemerintah beranggapan penghapusan bertujuan agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan pada besarnya alokasi tapi berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah. Namun penghilangan pasal itu justru tidak sesuai dengan amanah Deklarasi Abuja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. 2. Kemudahan izin dokter asing. Poin lain yang dipermasalahkan nakes yakni terkait kemudahan pemberian izin untuk dokter asing. Dalam UU Kesehatan ada beberapa syarat bagi dokter asing maupun dokter WNI yang diaspora yang mau kembali ke dalam negeri untuk membuka praktik. Persyaratan yang harus dikantongi mereka untuk membuka praktik di dalam negeri adalah memiliki surat tanda registrasi atau STR sementara, surat izin praktek atau SIP, dan syarat minimal praktek. Namun jika dokter diaspora dan dokter asing itu sudah lulus pendidikan spesialis maka mereka bisa dikecualikan dari persyaratan tersebut. Aturan itu dinilai berbahaya karena dokter spesialis dapat beroperasi tanpa rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Padahal selama ini dokter wajib mendapat surat rekomendasi dari IDI berupa STR sebelum mengajukan permohonan surat izin praktek atau SIP ke Kementerian Kesehatan. 3. Syarat surat keterangan sehat dan rekomendasi. UU Kesehatan terbaru juga mengubah persyaratan bagi seorang dokter untuk mendapatkan SIP yakni harus memiliki surat tanda registrasi atau STR, alamat praktik dan bukti pemenuhan kompetensi. Menurut IDI, aturan itu sama saja dengan mencabut peran organisasi profesi terkait persyaratan praktik tenaga kesehatan. Pasalnya dengan aturan itu seorang dokter tidak lagi memerlukan surat keterangan sehat dan rekomendasi dari organisasi profesi untuk mendapatkan SIP. Padahal dengan surat rekomendasi dari IDI tersebut bisa menunjukkan calon tenaga kesehatan yang akan memulai praktik sehat dan tidak mempunyai masalah etik dan moral. 4. Pembatasan jumlah organisasi profesi. UU Kesehatan yang baru dianggap mengatur peran dan pembatasan organisasi profesi. Setiap kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Bunyi pasal 314 ayat 2. Namun, yang dipertanyakan IDI adalah apakah nantinya organisasi profesi tunggal itu diterapkan untuk seluruh jenis tenaga kesehatan atau satu organisasi profesi menaungi tenaga kesehatan yang spesifik seperti dokter gigi, dokter mata, dan sebagainya. Hal itu tampaknya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pasal tersebut. 5. Konsil kedokteran di bawah menteri. Selain itu ada persoalan lain tentang posisi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dalam UU Kesehatan yang baru disebutkan bahwa keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab pada menteri. IDI menilai pasal tersebut melemahkan organisasi profesi karena sebagian besar tugasnya akan diambil alih oleh Kemenkes. Sebagai informasi, Konsil Kedokteran sebelumnya bersifat independen dan bertanggung jawab pada Presiden. 6. Kekhawatiran kriminalisasi nakes. Pasal lain yang dikhawatirkan nakes dalam UU Kesehatan adalah terkait aturan ancaman pidana penjara bagi mereka yang melakukan kelalaian berat. Pasal 462 ayat 1 berbunyi, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Kemudian pada ayat 2 disebutkan jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. IDI menganggap pasal itu berpotensi memunculkan kriminalisasi dokter karena tidak ada penjelasan rinci terkait poin kelalaian.